iPhone 17 baru saja rilis di Indonesia, 17 Oktober lalu. Harga yang dibanderol mulai dari 17 jutaan hingga 40 jutaan. Semahal itu, tapi anehnya kenapa orang-orang masih rela antri panjang untuk membeli iPhone? Antri dari subuh, bahkan ada yang rela menginap di mall, hanya demi menjadi pemegang iPhone 17 pertama di Indonesia. Padahal kalau kita melihat data, iPhone hanya menguasai sekitar 14% pasar smartphone di Indonesia. Sisanya, 85% menggunakan Android. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa produk semahal itu tetap diburu habis-habisan oleh anak muda? Kenapa dalam satu dekade terakhir, iPhone bisa jadi simbol yang begitu kuat di kalangan generasi muda Indonesia? Menarik bukan? Mari kita kupas lebih dalam di video ini. Indonesia memiliki penetrasi internet yang tinggi. Tahun 2025 tercatat ada 229,4 juta pengguna internet atau sekitar 80,6% dari total penduduk Indonesia. Menariknya, pengguna internet banyak didominasi oleh Gen Z sebanyak 25,54%, disusul milenial sebanyak 25,17%. Artinya, kegiatan online khususnya di smartphone sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Statistik platform media sosial menunjukkan tren serupa. Instagram dan TikTok adalah medsos yang paling sering diakses sebagian besar Gen Z di Indonesia. Mereka seolah hidup di dua dunia nyata dan dunia digital. Di dunia digital, penampilan itu penting. Bagaimana terlihat di Instagram, bagaimana tampil di TikTok, bagaimana dilihat di layar orang lain. Dan sadar atau tidak, iPhone masuk ke celah ini dengan sangat pintar. Sampai sini kalian setuju nggak? Itu baru permulaan. Oke, kita lanjut videonya. Brand iPhone atau Apple sejak lama diasosiasikan dengan kualitas premium dan identitas gaya hidup tertentu. iPhone bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga memenuhi kebutuhan ekspresi diri dan status sosial, menampilkan kesan modern dan terkoneksi ke tren global. Para Gen Z menganggap memiliki iPhone sebagai tanda status yang membuat mereka terlihat lebih keren dibanding teman yang tidak memilikinya. Sebuah studi menemukan 90% Gen Z Indonesia merasa malu menggunakan Android dan lebih memilih iPhone. Angka ini menggambarkan betapa iPhone telah menjadi simbol status. Budaya ini mirip dengan fenomena global di mana Apple kerap dipandang sebagai merek mewah. Meski pangsa pasarnya lebih kecil, daya tarik merek Apple sangat kuat. Media sosial juga berperan besar mengerek popularitas iPhone. Fenomena fear of missing out atau biasa kita sebut dengan FOMO membuat anak muda takut tertinggal tren gadget terkini. Laporan riset Indonesia menyebutkan, peluncuran iPhone terbaru sering menimbulkan antrian panjang yang mengular hingga tengah malam. Tidak jarang ada yang rela pergi ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura hanya untuk ikut midnight launch. Terlihat jelas, melihat banyak teman atau influencer pakai iPhone di Instagram atau TikTok memicu keinginan serupa supaya tidak ketinggalan momen kekinian. Efeknya, membeli iPhone bukan sekedar memenuhi kebutuhan fungsional, melainkan juga kebutuhan psikologis untuk ikuti arus dan merasa diterima dalam kelompok sosial. Lebih menariknya lagi, bahkan banyak yang rela pakai iPhone lama, yang penting iPhone. Bukan karena fitur, tapi karena logo di belakangnya. Ini bukan soal teknologi lagi, ini jelas soal identitas. Perubahan pandangan ini sudah menimbulkan dampak nyata. Sebuah laporan media mengungkap pelajar SMA berpenghasilan terbatas rela patungan menyewa iPhone demi sekedar status sementara. Tarif sewa bisa mencapai Rp250.000 per hari, menunjukkan betapa besarnya keinginan anak muda merasakan pengen punya iPhone. Gila nggak? iPhone sampai masuk sedalam itu ke mereka. Tekanan untuk selalu up to date juga berdampak pada kesehatan mental. Mereka yang kesulitan mengikuti tren terjebak kecemasan, depresi, dan masalah sosial lainnya. Dari sisi finansial, ada tren kredit gadget tanpa pikir panjang lewat layanan seperti Kredivo atau Akulaku, yang membuat banyak orang terlilit hutang hanya demi mendapatkan iPhone terbaru. Semua ini menunjukkan bahwa persaingan sosial terkait gadget telah tumbuh menjadi fenomena serius di kalangan muda. Selain aspek sosial, ada juga faktor teknis lainnya. Kamera dan performa iPhone banyak diapresiasi konten kreator muda Indonesia.
Sehingga bagi mereka, kualitas media seperti foto dan video sangatlah penting. Buat story, buat video pendek, buat reels, hasilnya sering dianggap lebih stabil. Akhirnya terbentuk persepsi di kepala banyak orang. Kalau mau konten kelihatan bagus, ya pakai iPhone. Lalu soal pengalaman pengguna. Apple tidak menjual angka, tidak menjual RAM, tidak menjual skor benchmark. Yang mereka jual adalah pengalaman menggunakan. iPhone dikenal dengan sistem yang stabil, animasi halus, jarang lag, update panjang sampai bertahun-tahun. Buat anak muda, ini penting. Mereka nggak mau ribet, nggak mau mikir teknis. Mereka mau pakai, langsung jalan. Dan Apple memahami itu dengan sangat baik. Layanan purna jual dan ekosistem Apple yang terintegrasi seperti iCloud, AirDrop, dan ekosistem Watch dan AirPods juga memberikan kenyamanan tersendiri. Namun yang paling menonjol adalah citra merek Apple yang berhasil menanam kesan premium dan aspiratif. Kebijakan harga Apple yang tinggi justru membuat iPhone dianggap eksklusif. Ada pergeseran nilai di kalangan muda, dari fungsi semata ke simbol status. Fenomena iPhone di kalangan anak muda Indonesia adalah hasil kombinasi kompleks antara data pasar, tren sosial, dan psikologi konsumen. iPhone melambangkan kemewahan digital, mengenakan gaya hidup modern, bergaul di dunia maya, dan menjadi bagian dari tren global. Pada akhirnya, iPhone bagi banyak anak muda bukan sekedar gadget biasa, melainkan cermin identitas dan gengsi. Sekarang pertanyaannya balik ke kalian. Kalian pakai iPhone karena memang butuh? Atau karena lingkungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel ini, karena di sini kita bahas teknologi bukan cuma dari mesinnya, tapi dari realitas sosial dan manusia di baliknya. Sampai ketemu di video berikutnya.